Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak kelas 8, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan kita lanjutkan materi kita pada kesempatan kali ini. Di pertemuan pertama kemarin Mr. Haris sudah membahas tentang apa itu iman kepada kitab-kitab Allah, dan kita juga sudah membahas tentang kitab Taurat dan kitab Zabur ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang kitab Injil dan tentunya kitab Al-Qur'an. Nah, baik, kita lanjutkan materi kita pada kesempatan kali ini. Kitab Injil ya. Mr. Haris lanjutkan. Kitab Injil di sini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad ke-1 Masehi. Kitab Injil ini diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani, di mana kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yaitu kaum Nasrani. Ya. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Maryam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Yang artinya dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab yaitu Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, ini adalah dasar dari adanya atau harus kita meyakini adanya kitab Injil. Apa saja pokok ajaran dari kitab Injil? Nah, pokok ajaran dari kitab Injil sini yang pertama adalah perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam pokok ajaran Injil di sini ada satu perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping ada di kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Jadi di dalam kitab Injil ataupun kitab Taurat diberi penjelasan bahwasanya kelak akan datang siapa? Seorang Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pokok-pokok ajaran dari kitab Injil. Dan yang terakhir, kitab Allah yang terakhir tentunya adalah Al-Qur'an. Di mana kitab Al-Qur'an di sini merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kitab suci Al-Qur'an di sini diturunkan oleh Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Dia menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, ini adalah dasar bahwasanya Al-Qur'an di sini merupakan kitab suci yang Allah turunkan sebagai penyempurna. Karena terakhir tadi penyempurna dan memang membenarkan adanya kitab-kitab sebelumnya. Itu kitab Al-Qur'an. Oke. Apa saja pokok-pokok ajaran yang berada dalam kitab suci Al-Qur'an, dan ini kita sebagai umat muslim, kita sebagai umat Islam harus mempelajarinya, harus mengamalkannya ya. Apa saja? Yang pertama tentang akidah atau keyakinan. Di mana akidah dan keyakinan ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah akidah. Jadi tidak boleh menyembah patung, tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh menyembah matahari, yakin bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Itu merupakan masalah akidah. Dan akidah itu terdapat dalam pokok ajaran Al-Qur'an, karena kita diperintahkan untuk selalu menyembah, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu yang kedua adalah pokok ajaran Al-Quran adalah akhlak, yaitu tentang budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Nah, ini dalam Al-Quran pun dibahas bagaimana cara seorang anak ya dalam taat berbakti kepada orang tuanya. Ya, itu merupakan akhlak. Bagaimana seorang manusia dengan manusia yang lain saling hormat menghormati, saling bertoleransi. Nah, ini bagian dari akhlak. Lalu pokok ajaran Al-Quran berikutnya adalah tentang ibadah, ya ini yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti perintah sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Sholat, zakat, puasa, itu semua terdapat dalam pokok ajaran Al-Quran. Dan yang keempat adalah muamalah, ya ini berkaitan dengan tata cara berhubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Seperti apa? Pinjam, meminjam, jual, beli. Nah ini, ya ini namanya muamalah. Ketika kita meminjam barang dengan teman kita, maka kita wajib mengembalikan. Ketika kita meminjam uang kepada teman kita, maka kita wajib untuk mengembalikan. Itu termasuk pokok ajaran dalam Al-Quran, yaitu tentang muamalah. Yang berikutnya adalah tarikh, yaitu sejarah, yaitu kisah-kisah orang dan umat-umat terdahulu yang dapat kita ambil hikmahnya dan kita contoh. Ya, kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu tentang tarikh. Oke. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melalui para utusannya dimaksudkan agar dijadikan petunjuk bahwa keberadaan manusia di muka bumi karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hanya kepadanya manusia menyembah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan penciptaan yang sempurna. Jadi diturunkannya kitab-kitab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya itu dimaksudkan bahwasanya atau agar diperintahkan kepada manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Di mana manusia diberi akal, hati nurani dan nafsu. Hal ini dimaksudkan agar manusia bisa menjadi khalifah di muka bumi sebagaimana tujuan diciptakannya. Nah, sehingga berkaitan dengan hal ini, manusia diberi petunjuk dan pedoman bagaimana harus menjalani kehidupannya di dunia, yaitu dengan selalu berpegang teguh dengan pokok ajaran Al-Quran. Dan yang terakhir adalah hikmah beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Nah, ini hikmahnya sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Nah, yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. Dengan cara apa? Mengambil atau mencontoh hal-hal baik yang memang diceritakan pada umat-umat sebelumnya dan meninggalkan atau tidak mengikuti hal-hal yang buruk yang dilakukan pada umat-umat sebelumnya. Yang keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba dan makhluknya. Yang kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan buruk. Dan yang keenam, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Nah, ini adalah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan kita sebagai umat muslim, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, cara pandang kita kepada kitab-kitab terdahulu, Taurat, Zabur, Injil, kita harus meyakini, kita harus mengimani bahwasanya memang kitab-kitab terdahulu itu memang merupakan kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya pada zaman itu atau untuk umat saat itu. Dan yang harus betul-betul kita yakini, harus benar-benar kita laksanakan, kita aplikasi, kita laksanakan isi pokok ajarannya, ya, itu adalah kitab terakhir ya yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah kitab suci Al-Quran sebagai pedoman umat manusia saat ini sampai kelak di hari
akhirat atau hari kiamat. Itu ya. Baik anak-anak sekalian, terima kasih atas perhatian dan atensinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.